Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Saya Aliatul Karomah, NIM 2008203171 dari kelas Perbankan Syariah E semester 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengertian tentang finansial teknologi, pengaruhnya bagi perbankan, dan tren finansial teknologi saat ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian finansial teknologi menurut para ahli. Menurut Pribadiono 2016, finansial teknologi merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan sebagai inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Sedangkan menurut SUEH 2017, finansial teknologi merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa finansial teknologi merupakan layanan yang menggabungkan teknologi dan keuangan, di mana layanan ini menyediakan inovasi pada bisnis. Finansial teknologi merupakan salah satu alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Terdapat beberapa manfaat adanya fintech di lingkungan masyarakat. Pertama, fintech dapat membantu perkembangan baru di bidang startup teknologi yang tengah menjamur. Hal ini dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, peningkatan taraf hidup masyarakat. Fintech dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Manfaat yang ketiga, fintech juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro. Kemudahan yang ditawarkan oleh fintech dapat meningkatkan penjualan e-commerce. Manfaat yang terakhir, yang paling dapat dinikmati oleh masyarakat besar adalah penurunan bunga pinjaman. Jenis-jenis fintech yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model fintech yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Contoh startup fintech dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah kitabisa.com. Yang kedua, microfinancing, salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Microfinancing ini berusaha untuk menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang microfinancing adalah Amarta, yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online. Yang ketiga, peer-to-peer lending service. Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan fintech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering mereka temui di bank konvensional. Contoh dari fintech yang bergerak dalam bidang peminjaman uang adalah Awan Tunai, sebuah startup yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah. Yang keempat, market comparison. Dengan fintech ini kita dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Fintech juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan fintech, penggunanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi
untuk kebutuhan di masa depan. Yang terakhir, digital payment system. Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contoh fintech yang bergerak dalam digital payment system adalah Payfast, yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank, untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya. Pengaruh finansial teknologi bagi perbankan. Munculnya fintech merupakan inovasi disrupsi bagi subsektor perbankan. Fenomena tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan di aktivitas keuangannya. Perkembangan startup fintech serta penggunanya yang pesat membuat perbankan khawatir fintech akan merusak pasarnya. Sehingga banyak persepsi yang mengatakan posisi bank akan tergerus atas hadirnya startup fintech. Akan tetapi, kehadiran fintech saat ini belum bisa menggantikan posisi perbankan. Fenomena ini tidak bersentuhan langsung dengan perbankan. Terbukti bahwa fintech tidak mengganggu kinerja keuangan, justru mendorong pengembangan sistem fintech perbankan sendiri. Sejalan dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 2017 yang mengatakan bahwa kondisi kinerja perbankan di Indonesia masih terjaga. Namun, hasil yang ditemukan bahwa belum adanya peningkatan, justru terjadi penurunan terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, tujuan untuk fintech dalam meningkatkan kinerja keuangan dapat tercapai, seperti meningkatkan profitabilitas, mengurangi biaya operasional, serta mengatasi kredit bermasalah. Perbankan perlu bersinergi dengan fintech karena memberikan banyak manfaat. Menurut Bank Indonesia, manfaat tersebut adalah 1. Manfaat bagi peminjam. Manfaat yang dapat dirasakan seperti mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit. Prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman. Kedua, manfaat bagi investor fintech. Manfaat yang dapat dirasakan seperti alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi, dengan risiko default yang terbesar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah, dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya. Ketiga, manfaat bagi perbankan. Kerjasama dengan fintech dapat mengurangi biaya seperti penggunaan non-tradisional, kredit scoring untuk filtering awal aplikasi kredit, menambah dana pihak ketiga, menambah channel penyaluran kredit, dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan. Tren finansial teknologi saat ini. Tren fintech di Indonesia kerap menjadi perbincangan, terlebih karena keberadaan perusahaan startup telah menjamur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. 6 tren fintech utama yang perlu kita ketahui. 1. Kapabilitas pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin juga penting bagi developer karena dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Misalnya, chatbot dapat digunakan untuk memberikan layanan pelanggan yang cepat dan efektif bagi pengguna. Chatbot diperkirakan dapat menangani 85-90% pertanyaan di sektor kesehatan dan perbankan pada tahun 2022. Dengan pembelajaran mesin ini, chatbot dapat berkembang dan menjadi lebih berguna agar nantinya tim developer tidak perlu melakukan tugas manual. Ini adalah layanan 24 jam yang dapat membuat pengguna menghemat waktu karena tidak perlu menunggu untuk berbicara dengan staf layanan pelanggan. Kedua, metode pembayaran inovatif. Pengguna tidak lagi harus menggunakan metode pembayaran tradisional yang tidak ideal bagi perilaku pengguna kontemporer. Misalnya, QR code dan dompet digital menjadi cara yang efektif untuk pengguna agar dapat menyelesaikan transaksi dengan mudah dan memberikan kemudahan karena pengguna tidak lagi memerlukan dompet fisik. Ketiga, distribusi pembayaran fleksibel. Fitur ini akan memberi pengguna akses dana lebih awal tanpa dikenakan bunga pinjaman yang tinggi. Fitur ini memberi lebih banyak kebebasan pada pengguna untuk menggunakan uang mereka apabila ada kondisi darurat dan biaya tak terduga yang harus mereka bayar sebelum tanggal gajian. Keempat,
bank yang hanya tersedia secara digital dan mobile first. Kesuksesan bank mobile first menunjukkan bahwa kantor cabang fisik mungkin tidak selalu diperlukan karena pengguna tidak perlu mendatangi kantor cabang lokal untuk mendatangani dokumen, dan bank menghemat biaya operasional yang diperlukan oleh kantor cabang fisik. Kelima, otomatisasi. Otomatisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan keuangan seluler. Alat otomatisasi bertujuan untuk menjalankan semua kegiatan yang perlu dilakukan tanpa pekerjaan manual. Perusahaan fintech dapat menggunakan otomatisasi untuk mempercepat proses dan mengurangi beban pekerjaan pegawai agar mereka memiliki lebih banyak waktu untuk memanfaatkan keahlian mereka. Contoh proses otomatisasi saat mengembangkan aplikasi fintech meliputi update status aplikasi, informasi saldo, dan surat konfirmasi. Keenam, pelaporan real-time. Pelaporan real-time berarti bahwa pengguna memiliki akses langsung ke data keuangan kapanpun mereka membutuhkannya. Ini sangat berguna bagi pengguna yang ingin secara proaktif mengelola keuangan dan investasi. Pelaporan real-time dengan cepat menjadi standar industri dan ekspektasi bagi pengguna seluler. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.